Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Nurahmi Vidya. Nah, sesuai dari judul yang sudah kalian baca, hari ini kita akan membahas tentang mubtada khobar. Nah, ketika kita belajar bahasa, tentu saja kita tidak asing dengan kata kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu bisa kita susun atau kita bentuk dengan berbagai macam. Salah satu bentuk susunan kalimat dalam bahasa Arab adalah mubtada dan khobar. Nah, kemudian apa sih definisi dari mubtada dan khobar? Kalau dilihat dari kitab Nahwu Wadih, definisi mubtada adalah al-mubtada'u huwa ismun marfu' fi awalil jumlah, yang artinya mubtada adalah isim atau kata benda yang dibaca rofa dan berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah al-khobaru ismun marfu' yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Artinya, khobar adalah isim atau kata benda yang dibaca rofa bersamaan dengan mubtada membentuk sebuah kalimat atau jumlah yang berfaedah. Nah, tadi saya ada menyinggung tentang isim ya, atau disebut kata benda. Nah, jadi maksudnya secara umum nih ya, isim itu adalah segala makhluk hidup, semua makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup. Pokoknya makhluk yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah itu disebut isim. Contohnya seperti manusia, kemudian ada kursi, meja, sekolah, terus kasur, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu disebut isim, gitu ya. Kemudian saya juga tadi menyinggung tentang rofa. Ya, isim yang dibaca rofa kan tadi. Apa sih rofa itu? Jadi, untuk gampangnya aja nih ya, kata benda yang dibaca rofa, maksudnya itu adalah kata benda yang akhir katanya itu berharokat dhammah. Contoh, kursi, bahasa Arabnya kursiyun. Nah, di kata akhir itu kan ada huruf ya. Ya itu berharokat dhammatain. Nah, berarti lafadz kursiyun itu adalah isim yang dibaca rofa. Kemudian misalnya ada nama orang Hasanun. Hasanun. Dia orang ya, orang berarti kan isim ya. Kemudian kata akhirnya itu berharokat dhammatain. Berarti kata Hasanun itu adalah isim yang dibaca rofa. Contoh selanjutnya ada al-faslu. Nah, di situ itu artinya kelas. Al-faslu artinya kelas. Kemudian huruf terakhirnya berharokat dhammah. Berarti kata al-faslu adalah isim yang dibaca rofa. Oke, bagaimana sahabat? Sudah bisa dimengerti apa itu isim yang dibaca rofa? Nah, atau bisa juga kita sebut bahwa mubtada itu adalah subjeknya. Kemudian khobar itu adalah predikatnya. Contohnya kalimat Hasan adalah seorang pelajar. Nah, berarti Hasan di sini kan sebagai subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab disebut mubtadanya. Kalau kata seorang pelajar itu adalah predikatnya. Kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya itu
khobar. Nah, kalau kalian sudah paham, yuk langsung ke contohnya. Nah, di sini saya punya contoh al-faslu nazifun. Al-faslu artinya kelas, nazifun artinya bersih. Jadi al-faslu nazifun artinya kelas itu bersih. Nah, pada kalimat al-faslu nazifun ini, kata al-faslu itu adalah mubtadanya dan nazifun adalah khobarnya. Kok bisa disebut al-faslu mubtada, nazifun khobar? Oke, kita kupas tuntas ya. Ya, coba kalian lihat kata di sini ada al-faslu nazifun. Seperti definisi yang sudah kita pelajarin bahwa mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa dan berada di awal kalimat. Nah, kata al-faslu ini sudah benar, itu dia adalah isim dan dibaca rofa. Terus posisinya al-faslu ini ada di awal kalimat, maka secara otomatis dia disebut mubtada. Kemudian nazifun karena berada di belakangnya kata al-faslu, maka dia sebagai khobar. Khobar tadi apa? Ya, isim yang dibaca rofa yang bersama mubtada. Jadi maksudnya khobar itu kata yang berada atau jatuh setelah mubtada. Nah, kemudian contoh berikutnya ada kalimat hanifatun mudarrisatun. Nah, ini saya belum memberikan artinya ya. Nah, kalau kita tidak mengetahui artinya, lihat saja mana sih kalimat isim yang dibaca rofa yang ada di awal kalimat? Lafadz hanifah kan? Nah, hanifatun ini otomatis dia sebagai mubtada. Kemudian kata mudarrisatun karena dia jatuh setelah lafadz hanifah, berarti dia sebagai khobar. Nah, kata hanifah mudarrisah tadi itu memiliki arti hanifah seorang guru. Nah, jika kalian belum tahu artinya, caranya seperti itu tadi. Jadi, kalian lihat isim yang dibaca rofa yang ada di awal kalimat, berarti itu mubtadanya, dan kata selanjutnya itu adalah khobarnya. Nah, kalau kalian tahu artinya, berarti kalian cari subjeknya mana. Karena hanifah di sini adalah subjeknya, berarti dia mubtadanya, dan kata mudarrisah yang memiliki arti seorang guru adalah predikatnya, berarti kata mudarrisah adalah khobarnya. Sekarang kita beralih ke tips menentukan mubtada dan khobar hanya hitungan detik. Yang pertama, mubtada berada di awal kata. Yang kedua, mubtada biasanya selalu menggunakan alif lam, ya kata al. Namun, kalau nama, maka tidak menggunakan alif lam, tapi menggunakan tanwin di akhir katanya. Ya, jadi diingat-ingat, kalau dia bukan nama, berarti dia menggunakan alif lam. Tapi kalau nama, dia menggunakan tanwin. Tips yang ketiga, khobar itu jatuh setelah mubtada. Jadi rata-rata khobar itu berada di belakangnya mubtada. Kemudian tips yang keempat, khobar itu rata-rata berharokat tanwin, ya, berharokat domatain. Jadi jarang sekali ada khobar yang didahului alif lam. Oke, kalau kalian sudah paham, kita jawab soal berikut ini.
Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan komen di bawah ya kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya tema yang perlu kita bahas di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian juga jawab soal yang tadi di kolom komentar ya. Oke, syukran Allahi timamikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ilaliko.